Oke, kita sudah dapat paralon hasil berjuang ya. Ini ukuran 3/4 ya. Saya punya ukuran semeter panjangnya, ini kurang sebetulnya, nggak apa-apa lah. Dan ini ada sama ini paralon juga, ukurannya nggak tahu. Ini nanti kita potong, shredes, kita pipihkan, kita jadikan lembaran. Oke, ukurannya bebas ya, terserah bosku, tapi saya punyanya ini gas. Potong paralon tebal untuk dijadikan lembaran. Usahakan potongannya lurus. Setelah itu bersihkan sisa debu yang masih menempel. Gunakan api untuk memanaskan paralon agar mudah dibentuk. Tindih dengan keramik agar paralon menjadi rata. Beri tekanan kalau perlu diinjak saja beberapa waktu sampai mengeras. Sekarang kita ukur kebutuhan untuk cantolan ke tackle box. Tiap tackle box mungkin berbeda. Buat garis sesuai ukuran tadi pada paralon tebal yang sudah kita pipihkan. Setelah itu kita potong. Plat pertama sudah jadi, tinggal kita lubangi nanti. Sekarang kita buat plat kedua, ukuran lebarnya lebih kecil. Plat pertama kita masukkan lubang tackle box. Kita beri tanda untuk dilubangi. Jadi ini ya bosku, oh salah, ini kopi ini. Nah ini yang betul. Ini tadi dilubangi, saya bor, lalu mur ukurannya bebas lah, ditanam di dalam, dilem. Jadi nanti ini nempel di tackle box. Ini yang untuk ngunci nanti. Ini masuk. Oke. Potong paralon 3/4 dengan panjang sesuai selera. Saya potong 30 cm. Kita membutuhkan 2 ya. Gunakan amplas untuk menghaluskan permukaan. Buat garis di salah satu paralon untuk panduan membelah nanti. Setelah itu gunakan api untuk memanaskan agar paralon yang utuh bisa masuk dengan lancar. Tujuannya adalah agar rod stand bisa dipanjang pendekkan sesuai joran. Siapkan sambungan paralon 3/4 sebagai ujung rod stand.
Buat 2 coakan untuk tempat reel agar tidak bergeser. Setelah siap, pasangkan ke ujung paralon yang utuh. Kita coba masukkan paralon luar. Sudah mulai terlihat fungsinya kan? Potong paralon dengan lebar 2 cm sebanyak 2 buah, lalu haluskan ujungnya. Setelah itu kita belah. Fungsi kedua paralon kecil tadi adalah untuk mengunci paralon yang kita belah agar tidak berubah. Bentar, tungguin. Ini plat 1 di bagian dalam, plat 2 di bagian luar. Dikarenakan ada gap jarak antara tackle box dengan plat, maka kita modifikasi plat kedua. Buat lubang di plat kedua sama DG plat pertama, lalu lem kedua plat tambahan sebagai sisinya. Sekarang plat bagian luar sudah jadi. Kita coba pasangkan dengan plat bagian dalam. Kurang lebih jadinya seperti itu ya boski. Sekarang kita coba di tackle box. Masukkan plat bagian dalam, pasang plat bagian luar dengan baut. Mantap, sesuai harapan. Sekarang kita lem plat bagian luar ke rod stand. Kita buat lubang pada rod stand lurus dengan lubang baut pada plat. Fungsinya adalah untuk memasang dan melepas rod stand agar kunci bisa masuk. Opsional, saya menggunakan baut kunci pada cutter sebagai penahan saat rod stand disetting naik atau turun. Kurang lebih seperti ini fungsinya.
Rod stand naik turun sudah jadi dan siap diwarnai dan diaplikasikan ke tackle box kesayanganmu, Boski. Kamu bisa menambahkan lubang kecil pada paralon dalam sebagai level naik turunnya. Nah, ini setelah dipasang ya Boski. Setelah dipasang seperti ini. Ini saya kasih spotlight Boski. Spotlight seperti ini penampakannya Boski. Nah, bagian ujung agar tidak merusak reel ataupun joran, ini wajib ya. Wajib kalian beri busa hati. Ini busa hati Boski. Busa hati dilem di bagian dalamnya, ditekuk-tekuk begitulah. Busa hati yang tipis 1 mili aja cukup ya, yang penting ada lapisannya. Nah, sebenarnya kalau mau bikin cuma satu paralon aja lebih mudah Boski, tapi kelemahannya dia nggak bisa di extension, nggak bisa dinaik turunkan. Sedangkan yang ini bisa Boski ya. Caranya ini kita buka, kita kendorin seperti ini. Nah ini bisa di extension, bisa dinaikkan Boski. Nah sampai segini mentoknya. Jadi kalau untuk joran-joran jigging yang batnya itu panjang, nah ini pas Boski. Lubang-lubang ini nggak ada fungsinya sih, ini cuman apa ya, supaya lebih cantik aja. Ini lubang-lubang ini supaya lebih cantik. Kalau yang ini hubungannya sama ini Boski, untuk ngunci. Misalkan ini mau dibuat lebih rendah ya dipaskan dengan lubang ini, lebih rendah lagi seperti itu ya. Ini Boski, tinggal dinaik turunkan. Kalau mau pulang atau mau pakai joran casting, tinggal dibuka, dikendorin, diturunkan seperti itu, tinggal kunci. Saran saya kalau kalian buat, usahakan tingginya ini sama dengan tackle box kalian, jangan lebih tinggi. Saran saya sih seperti itu Boski. Oke, pasangnya bagaimana? Nah pasangnya ke tackle box gampang Boski. Nah ini kan ada lubang nih ya. Nah kelihatan ya Boski. Jadi bautnya dari sini, baut ditancapkan, lalu kuncinya bisa masuk dari sini, diputar seperti itu. Lepasnya juga sama. Oke, ini saya coba ke Gindara Boski ya. Gindara ini kan cukup panjang, Gindara itu sampai sini Boski batnya. Nah seperti ini aman, dia nggak gerak-gerak, nggak muter-muter karena tertahan sama cowakan ini Boski. Nah ini ya, jadi bisa maksimal. Kalau untuk joran casting yang batnya tidak terlalu panjang, nah ini kan segini Boski. Nah ini bisa diturunkan ya, bisa kita turunkan. Nah mau naik sedikit boleh, tinggal kunci. Nah mantap, ini nggak goyang-goyang Boski, nggak akan muter-muter dia, dan aman untuk reel kalian, nggak akan beset karena ada busa hatinya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen, nanti saya jawab. Jos.